yang biasanya itu surat. Masih surat. Oh, jadi mereka kembali lagi ke abad sekian puluh ribu yang lalu. untuk kalangan pelajar yang masih mondok, yang masih aktif mengikuti pembelajaran, itu tidak boleh. Ada juga nih lagi ngaji, misalkan kan ngaji subuh tuh main kitab tuh. Biasanya kan nggak ada yang ini megang kitab, kan bisa dipegang sampai gini gitu. Sampai jejak ke belakang pun pernah. Ada saking Begitu lulus ada yang nggak mau pulang, gitu ya, kan. Itu apa sih yang dirindukan dari pondok? Tadi karena sesuatu apa senang itu menurut saya senang itu menurut saya ketika kita melakukan sesuatu tanpa ada beban. Jadi kita kegiatan-kegiatan di pondok itu kita ikuti juga, mulai dari ngaji, sekolah, ada kegiatan ekskul ataupun kita ikuti kan hari-hari kita lalui, tanpa sehari kita sudah melalui satu bulan, setahun, kita nggak terasa karena kita ikut kegiatan lulus gitu kan. Tentunya kan dengan berjalan itu kita akan berpikir lagi. Disitulah memang itu pasti sempat berpikir, karena saya nggak mau mondok lah, dengan saya pulang, saya di rumah bisa ngapa-ngapain bebas, di sini saya kayak gini, sempat kepikiran. Tapi kan karena apa namanya melihat kondisi saat ini, pergaulan yang entah seperti apa, ya, teknologi sekarang banyak yang disalahgunakan. Benar. Itu jadi mendingan kita di era sekarang emang untuk anak-anak luar biasa. Iya. Jadi ini untuk apa ya, untuk wali santri, untuk calon wali santri atau teman-teman yang ingin santri, jangan takut ketinggalan informasi atau gaptek lah. Nggak ada lagi zaman sekarang santri itu nggak ngerti teknologi, nggak ada lagi. Jangan takut pokoknya. Semua informasi kita pasti tahu, kita akan update terus walaupun kita dibatasi semuanya. Ada jenuhnya gitu ya. Jadi kita apa poin-poin awal-awal ya, untuk kesan-kesan lah ya, kesan-kesan saya di pesantren. Itu kan mungkin banyak semua orang juga mengalami ya. Mulai tadi pertama kita asing dengan suasana, kita harus adaptasi, berarti kan kita harus berbagi waktu. Karena apa? Kalau kita nggak bagi-bagi, susah bagi waktu itu malah kita acak-acakan. Kita bermain berlebihan, capek, kita tidur terlalu lama, meninggalkan kegiatan. Kan apa namanya itu kurang disiplin membagi waktu. Jadi kita tersusun. Terus juga sempat tadi apa pikiran pengen pulang, nggak ingin melanjutkan pondok. Iya, untuk perjalanan di pondok lah ya, kesan-kesannya lah gitu. Ya tadi sudah mulai apa gimana ya? Ya di pondok asing kayak gini suasananya, kita nggak pinter waktu, acak adu mana-mana. Terus apa namanya nah, dan yang penting juga nih yang harus diperhatikan, kita harus adaptasi dengan adanya peraturan yang ada di pondok. Jadi di dalam pondok itu ada beberapa aturan yang harus ditaati oleh santri. Itu harus, semua harus. Selain dari apa namanya pembagian waktu tadi, kita punya peraturan di pondok pesantren, punya peraturan kayak tadi seperti dilarang penggunaan teknologi, ya kan? Dilarang kabur, dilarang mungkin gue suka main warnet nih, rokok. Ternyata di pondok nggak boleh ngerokok. Ya nggak semua nggak boleh ngerokok, nggak semua juga nggak boleh ngerokok. Tapi untuk kalangan pelajar yang masih mondok, yang masih aktif mengikuti pembelajaran, itu tidak boleh merokok. Itu ada hukumannya. Ada hukumannya. Jadi ada larangan seperti ya, membawa handphone, membawa laptop, terus apalagi membawa handphone, nah itu jadi membawa handphone nggak boleh. Kita bermain game, peralatan game seperti catur nggak boleh, karena kita nggak tahu sendiri main catur seperti apa. Kita mikir lama, namanya bermainan
semua permainan-permainan Ada ya, waktu. semua permainan-permainan yang tidak disediakan oleh pondok itu dilarang. Wah, terus kabur tanpa izin, kabur tanpa izin ya, keluar dari lingkungan pondok tanpa izin, ya disebut ya kabur. Karena apa ya? Karena kabur kan pihak pondok tidak tahu, orang tua tidak tahu. Nah, kalau misalkan terjadi apa-apa pada saat kita kabur, siapa yang akan bertanggung jawab? Nah, ini untuk santri-santri ya, nggak boleh kayak gitu. Untuk sama orang tua nih nggak tahu, kita kabur tiba-tiba diculik. Iya benar. Atau bahaya di jalan waktu Iya. kita kabur atau gimana? Kalau kita diculik nih, orang tua kita seneng nih, orang tua kita seneng. Wah, anak saya mondok, alhamdulillah anak saya mondok. Guru-guru, ustadz-ustadz, keamanan segala macam di pondok. Waduh, si ini kemana enggak pernah di pondok? Benar-benar. Bener kan? Ternyata kita udah dibawa orang. Nah, Itu kenapa pondok pesantren melarang keluar dari lingkungan pesantren tanpa izin. nah, jadi selain dari berbagai prestasi, nah terus juga kan ini dalam pembelajaran apalagi di kalangan MA ya, Iya, SMA, SMA. itu kan masih dalam masa puber tuh. Ya, bubar. Nah, namanya di pondok pasti ada putra ada putri tuh. Ya. Nah itu gimana tuh? Nah itu ini ya menarik gimana nih ya? Karena kita lihat lah kehidupan Ya. di rumah. Ah, Jangankan SMA, dari SMP pun mereka udah kenal namanya pacaran. ya. Nah bener kan? Bener, bener. Mengenal namanya pacaran. Terus di pondok ini gimana mengatasi pacaran atau emang ada yang pacaran di pondok? Jadi di pondok itu ya sama gitu. Di pondok juga mereka ada yang pacaran. Itu tapi Oh gitu, jadi tidak diperbolehkan. tidak diperbolehkan. Tidak diperbolehkan untuk santri pacaran di pondok. Atau apa ada hubungan khusus lah. Ada hubungan khusus pun nggak boleh. Iya. Kayak misalnya kalau zamanku nih bahasanya adek kakak lah. Ya, ada nggak? Adek kakak jadi oh, karena kamu adek kelas jadi kita panggilnya adek kakak gitu kan. Karena suka kan. Jadi ya sama. Mereka juga ada suka pacaran lah, ada kakak anak. Saya juga mengalami. Dan itu salah satu pelanggaran yang peraturan yang tidak boleh. Atau Tapi kan di dalam pondok pasti antara santri putra dan santri putri pasti dipisah. dipisah. Ada jarak. Sedangkan mereka tidak menggunakan HP, Ya. alat komunikasi. Gimana? Nah, ini pertanyaan ini pertanyaan yang tips, ya. menurut saya lucu nih. Iya. Jadi dengan zaman sekarang di era sekarang yang semua serba HP, komunikasi lewat HP segala macam, tiba-tiba di dalam pondok kita yang udah mengenal cewek, yang udah mengenal pacaran, kita suka sama dia, cuman nggak ada HP nih. HP, Sedangkan jarak dipisah Ya. antara putra dan putri. Itu gimana deketnya gitu loh. Jadi gini, mereka suasana atau keadaan kamarnya masih mereka dipisah jauh. Dipisah jauh. Dipisah Benar. jauh. Kadang-kadang ada juga yang pesantren yang memang pure putra. Ada pondok khusus putra, Khusus putri. ada yang khusus putri, Ya, ada juga putra putri. Yang putra putri ini mayoritas itu mereka ada sekolah formalnya. Nah, ada sekolah formal. Nah, formal. Nah, mereka biasanya digabung. di situ. Di situ mereka ya, Jadi oh iya, pendekatannya itu di situ. di sekolah Nah, media yang biasanya itu surat. Masih surat. Oh, jadi Mereka kembali lagi ke abad sekian puluh ribu yang lalu. oh, bener-bener jadi karena HP-nya nggak ada, alat komunikasi nggak ada, jadi surat-suratan. Surat-suratan. Nah, itu media pertama. Surat-suratan. Yang kedua mereka menggunakan media buku. Maksudnya buku Nah, gimana? maksudnya gini, mereka punya buku nih. Mereka punya buku, jadi diakalin ya. Dan mereka tulis surat di buku, mereka nggak sobek. Mereka tulis di buku gitu kan. Enggak, nanti kayaknya ini Nanti ada pengalaman pribadi kayaknya nih. Ini ada pengalaman pribadi. Ini jangan ditiru untuk adik-adik yang mau mondok, yang mau nyantri ya. Dan satu hal lagi, Ini nggak boleh dilakukan. Nggak boleh dilakukan. Dan trik ini sudah ketahuan. Ini ini udah ketahuan. Udah. Oh jadi bener-bener. Nih ada adik yang mau pacaran di pondok,
kalau untuk surat-suratan pakai kertas, Oh, pakai kertas, buku buku, udah ketahuan. ketahuan. Jadi nggak boleh. Sebenarnya Nggak boleh banyak, dipakai. banyak lagi. Masih Cara- ada. enggak, masih ada trik. Tapi masih yang itu udah ketahuan ya. udah ketahuan. Kita jelasnya udah ketahuan ya. Jangan Ketahuan. sampai kita ngasih jalan tuh Ya. ada yang malah ngebuka jalan untuk pacaran. Enggak. Sedangkan di pondok nggak boleh pacaran, kita malah ngasih tips and trick Trik. untuk pacaran. Bisa sih pacaran di pondok. Enggak. Mungkin Jadi, nggak boleh ya? semua itu ya udah kebaca lah. Karena gini, mereka yang awalnya melakukan hal itu, mereka lulus ada namanya pengabdian. Oh, Jadi ada. pengurus. Iya, jadi pengurus masih ini trik kayak gini. Oh, Mereka udah benar. tahu, benar. Jadi Jadi- jangan aneh lah. Cerdik apapun kalian melakukan trik itu pasti sudah dialami oleh kakak-kakak kelasmu yang jadi pengurus. Nah, Benar. itu ya, jangan macam-macam Anda. Karena pengurus itu lulusan dari situ juga, Dari situ juga. alumni dari Alumni situ situ juga, juga. yang mengabdi di pondok itu. Iya. Jadi semua kenakalan yang dilakukan ya udah dilewati, Udah benar. dilewati. Udah dilewati. Udah dilewati. Jadi triknya tadi tuh udah ketahuan, udah bocor. Karena pengurus itu sebagian besar bahkan semua ya, Iya, bahkan semua pengurus itu ternyata alumni dari pondok itu. Dari pondok itu. Jadi Ya, jangan ya pakai. walaupun nggak alumni ya, pasti semua pondok halnya sama. Halnya sama, benar. Ini surat-suratan pakai buku nih, kita tulis di buku. Seret selembar, kita kasih. Heeh. Kita besoknya balas, kita kasih lagi. Kalau nggak kan biasanya ada yang apa ya, ada yang curhat-curhat di buku. Masih ada yang curhat-curhat di Masih buku. Curhat di buku, tulis curhatannya disebut namanya, aku sayang kamu lah, gitu lah, tuh ya. Ya apa, mereka ada aja lah kegiatan acara kayak gitu bagi saya. Belum berapa. Nah terus kalau misalnya melakukan pelanggaran kayak misalnya nih ngerokok nih ya, ngerokok karena ngerokok tuh nggak boleh ya, Iya. ngerokok nggak boleh. Ditegesin lagi sekali lagi, ngerokok nggak boleh di pondok. Karena di tempat saya mondok juga batas usia boleh merokok itu di atas 21 tahun. Jadi untuk kalangan MTS dan MA itu tidak sama sekali diperbolehkan. Bahkan ada beberapa pondok yang mengharamkan untuk santrinya yang masih nyantri di kawasan pelajar. Itu ada. Jadi untuk santri yang masih pelajar itu tidak diperbolehkan, bahkan diharamkan. Kecuali sudah menginjak usia 21 ke atas. Dalam artinya tidak dalam masa jenjang pendidikan. Gitu kan, karena kan uang masih dari orang tua juga. Kasihan orang tua nyari uang susah-susah untuk mondokin anaknya untuk nyari ilmu, malah dipakai untuk merokok, dibakar-bakar kayak gini. Nggak boleh, benar. Nah, jadi memang ini apa, ada pondok yang membolehkan, ada yang tidak. Ada yang tidak. Ada yang tidak. Kita jangan sampai terfokus sama yang di sana boleh kok, ini enggak, kenapa? Karena beda tempat, beda peraturan. Nah, benar. Ada orang yang ada yang membolehkan, ada yang tidak membolehkan. Yang membolehkan saya tidak tahu alasannya kenapa. Tetapi kan kalau memang di pondok pesantren yang tidak membolehkan, pertama ya tadi uang masih dari orang tua. Iya, benar. Belum bisa mencari uang kerja sendiri. Harga rokok mahal. Ya. Dan kebanyakan yang merokok ini mereka nggak tahu waktu. Benar. Dan satu lagi, banyak juga wali santri atau orang tua yang belum mengizinkan anaknya merokok. Iya, itu izin dari orang tua juga Izin benar dari ya. orang tua. Karena mungkin bisa jadi ya, ketika anaknya ke pondok kok merokok, orang tuanya tidak setuju. Iya. Ya kan? Kok anak saya merokok? Saya nggak mengizinkan anak saya untuk merokok. Ini pertanyaan selanjutnya. Ini hati-hati untuk yang melanggar, yang merokok, yang pacaran lewat surat-surat. Nah, itu. Aku mau nanya, Nah. hukuman apa? Nah, hati-hati nih. Nah. Hukuman-hukuman yang terjadi di pondok ini yang melanggar itu hukumnya pasti beda-beda. Beda. Antara yang hukuman yang ngerokok, yang pacaran itu berbeda-beda. Iya. Tingkatan-tingkatannya Nah, tuh. kalau memang kayak misalkan merokok sekali ya bisa, biasanya merokok sekali mungkin ringan ya. Kalau sekali ketahuan, tapi sekali ketahuan merokok mungkin ya biasanya disuruh baca Quran itu sampai 5 jam berdiri. Baca Quran berdiri 5 jam. Terus ya bisa jaga ya, nyalin kitab Nyalin kitab. sama terjemah. Dia nyalin kitab diterjemahin. Karena hukumannya yang dianjurkan lah hukuman yang memang itu menjerahkan dan memberikan pendidikan, edukasi atau pendidikan gitu. Kalau kita suruh dia baca Quran kan ya
mudah-mudahan dengan barokah Al-Quran dia sadar. Nah, ternyata hukuman-hukuman yang dilakukan atau yang diterapkan di pondok pesantren itu masih edukasi, Iya, masih edukasi. masih dalam Ya, pembelajaran. jadi pertama memberikan efek jerah, lalu masih ada edukasinya. Walau ya setidaknya kalau memang tidak ada edukasinya, memberikan efek jerah. Dan kalau semisal seperti itu berarti kan orang-orang tua atau orang tua wali santri itu ya nggak apa-apa berarti ya. Iya, nggak apa-apa. Karena Mereka hukumannya juga masih masih mendidik. mendidik, gitu. Tidak ada unsur kekerasan. Nah, itu yang paling penting. Tidak sekarang Karena sudah tidak ada lagi unsur kekerasan yang ada di pondok pesantren. ya karena sudah ada undang-undang ya. Undang-undangnya. Sudah ada undang-undang. Jadi itu mengikuti undang-undang yang ada dan peraturan-peraturan seperti ya tadi itu membaca Quran, ya kan? Jerah kan? Jerah gimana? Dia berdiri baca Quran 5 jam. Kita yang duduk aja baca Quran gimana? Ini berdiri baca Quran. Jadi masih ini Ya, ya. nah, nulis kitab nih, kita nulis kitab kita kasih waktu. Mereka kita jatah nulis kitab sekian hari dengan kitab berapa kitab dengan artinya. Dan yang nantinya bisa jadi dia terapkan untuk di rumah. Gitu. Itu untuk apa jenis-jenisnya dan masih banyak lagi. Biasanya kalau pacaran nih, pacaran ya, mereka biasanya dipajang. Hati-hati lah. Hati-hati ya. Pajang. Jadi tontonan teman-teman santri yang lain. Mereka berdiri dipajang, disiram, Dipajang, disiram. Nah, disiram pakai Apa tuh? air bau. Ergot. Air got. Hati-hati Disiram loh. air got. Disiram, ergot, dipajang. Yang satu lagi, biasanya dia menggunakan pakaian yang berbeda dari temannya. Oh, itu menarik tuh. Menarik. Itu menarik ya. Jadi Jadi misalkan hukuman-hukuman di pondok itu selain mendidik juga untuk hiburan. Untuk hiburan bagi santri-santri yang lain. Bahkan jadi tontonan banget ya. Jadi memberikan efek jerah. Pertama benar, yang penting memberikan efek jerah. Ya walaupun tadi edukasinya kurang ya, tetapi memberikan efek jerah. Jadi dia dipajang, disiram, dia menggunakan seragam yang berbeda. Misalkan yang lain oranye, misalkan yang lain putih, kerudungnya dia pakai oranye. Misalkan. Kalau yang laki biasanya pakai slayer atau yang apa sih yang bisa diginin gitu? Apa tuh? Yang biasa diginin gitu, kayak dasi gitu dia. Apa namanya? Ya model selayar gitu. Iya, kayak hal itu. Kayak sorban Iya, gitu kayak mungkin sorban ya. itu. Ada tulisannya Oh. melanggar peraturan. Juga benar. Itu untuk bentuk-bentuk hukuman dan masih banyak lainnya. Tentunya setiap peraturan, setiap instansi semua beda peraturan. Terus juga nggak enaknya di pondok tuh saya pernah dengar kalau nggak salah itu ada apa namanya penyakit apa sih? Ya gatal. Penyakit gatel. Gatal. Nah itu gimana sih itu? Emang Saya gini, tiap pondok tuh Ya. emang ada atau kayak gimana? untuk menyikapi hal itu ya, menurut saya itu hampir semua pondok mengalami. Hampir semua pondok mengalami. Semua pondok dan semua santri mengalami gatal-gatal. Itu bisa disebabkan mungkin karena memang udah seperti itu. Mungkin karena pola hidup bersih yang kurang diperhatikan. Karena ramean tadi. Karena ramean mungkin tadi. ya. Mungkin ya kita mandiri tadi, balik lagi ke Ya mandiri. karena mandiri. Karena berbeda orang juga ya beda ini ya. Beda Iya. sikap. Beda sikap karena mungkin adaptasi, mungkin ada yang kulitnya beda atau sensitif Ada yang segala macam. sensitif. Terus juga emang namanya orang tingkat kedisiplinannya berbeda-beda. Ada yang rajin. Ada yang rajin, ada yang jorok gitu kan. Yang mungkin bisa disebabkan mungkin itu memang sudah seperti itu. Yang kedua pola hidup bersih yang kudu perhatikan. Itu untuk penyakit gatal ya. Tetapi dari pengalaman saya itu jadi banyak kiai-kiai besar yang cerita ceramah-ceramahnya kepada santri mengalami hal itu. Oh jadi bisa dikatakan menyeluruh ya. Menyeluruh. Semua santri itu pasti Pasti merasakan. merasakan. Cuman ada bekas nggak sih? Ya kalau Kalau- bekas mungkin 1-2 tahun ya kita kelas 1 kena. Ini gini nih ya, gini untuk teman-teman yang penyakit gatal jangan khawatir nih ya, itu umum lumrah. Itu biasanya kalau kita berobat kayaknya ya berobat nggak apa-apa gitu kan, mungkin ya ada efeknya, tapi kadang-kadang yang berobat suka kambuh gitu. Ini buat teman-teman jangan khawatir, jangan takut untuk masalah penyakit gatal itu, karena alhamdulillah saya juga udah nggak ada lagi bekasnya. Udah nggak ada Udah nggak ada lagi. Saya cuma kena kelas 1.
Jadi cuma di kelas 1. cuma di kelas 1, cuma di kelas 1. Cuma udah kelas 2, Kelas 3 2 udah mulai hilang. kelas 2 Bang. udah nggak ada lagi Karena udah adaptasi udah mungkin adaptasi ya. tadi. Kelas 2 udah nggak kena lagi. Disitulah proses kita apa namanya, bersihin lah bekas-bekas kita. Karena kelas 3 adaptasi air mungkin Iya, ya. Adaptasi dari air kelas 3 juga ini lingkungan. udah, saya kelas 3 udah nggak ada lagi kayak gitu. Mayoritas kelas 3 itu udah nggak ada lagi penyakit gatal, dan insya Allah dan semuanya memang saya juga kelas 3 udah bersih, udah nggak ada bekas-bekas lagi. Terus di pondok itu kan satu kamar nggak mungkin satu orang tuh kan, nggak kayak di kos-kosan Nggak lah satu kos-kosan. orang. Itu tidurnya Nah ya, satu tidurnya, kamar tuh berapa orang, satu terus kamar tidurnya itu tuh kayak gimana sih? tidurnya tuh mungkin ada ya yang pondok-pondok wah gitu, pondok mewah yang di situ kita harus merogoh pacek yang lebih dalam lagi. Mungkin mereka ada yang pakai panjang, satu kamar cuma 8 orang, cuma 5 orang. Itu juga jarang ditemukan. Oh jarang malah ya, rata-rata Rata-rata satu kamar bisa sampai 30. satu kamar 30. 30. Tidurnya. Tidurnya ya mereka biasa pakai matras. Oh jadi dari pondok itu emang disediakan Sedangkan matras. matras dari pembiayaan itu. Jadi mereka tidur ya tidur aja. Gitu. Mereka pengen tidur nggak di kamar, ada aula biasanya. Jadi selain tidur di kamar, tidur di aula. Apa mungkin tidur di masjid. Udah kuat-kuat ya. Udah itu. Sakit tuh kayaknya jauh kayaknya. Jauh dari sakit. Pokoknya kalau kita bahagia jauh sakit. Bener-bener karena ya karena pengalaman juga tidur tuh ada yang saya pernah lihat di semen. Di semen. Tidur di semen gak ada yang masuk angin. Hebat ya orang pondok. Santri mah hebat-hebat. Tidur di semen gak pakai baju, masuk angin takut. Bener. Iya. Tapi ini yang menurut saya apa ya penting sih karena nggak semua anak yang masuk pondok itu dari kalangan menengah ke atas. Iya. Nah itu gimana tuh apa ya? Mungkin karena pembelajaran bagi waktu, bagi uang juga mungkin Ya. ya. Nah soal uang itu kan kiriman ya modelnya. Ya, kiriman. Model kiriman itu kan kadang ada yang namanya di rumah ya. Ekonomi juga kurang, mungkin kiriman telat atau Iya. gimana. Pernah ngalamin nggak sih? Nah pernah itu ya saya termasuk dari menengah ke bawah lah. Menengah ke bawah. Jadi ekonomi sulit lah. Ekonomi sulit lah kita sudah merasakan ekonomi sulit gitu. Jadi gimana tuh? Ketika apa ya kiriman telat nih. Kiriman telat kita butuh jajan, mungkin kita pengen beli kitab, gitu kan. Yang lagi bokeh lah gitu. Kita biasanya itu hutang itu udah biasa gitu. Jadi di dalam pondok itu hutang piutang tuh sudah biasa. Nah, tapi kan kebanyakan wali santri nih, wali santri dan juga santrinya ketika ketika kiriman telat nih, pasti ditanyakan ada hutang nggak nih? Oh Ada hutang nggak? gitu. Gitu, teman-temannya. Biasanya ada pak berapa sekian nanti langsung dibayar. Ya hutang piutang itu ya kita hidup bersama gitu kan. Hidup bersama ya yakinlah gitu ya kita saling membantu teman juga. Ketika apa namanya kita pengen beli kitab juga punya kitab, kita pinjam uang teman lah, apapun caranya. Yang penting jangan mencuri itu. Yang penting jangan mencuri. Lebih baik kita ngutang minjem sama kawan daripada kita ngambil yang bukan hak kita. Jangan. Benar. Mending minjem. Toh kalau misalkan kita ke santri nggak minjem atau nggak dipinjemin, bisa ke pengurus kita bisa minjem. Nah terus juga namanya di pondok itu kan nggak cuma belajar kitab ya, nggak cuma belajar kitab, nggak cuma belajar Quran, cuman kan ada beberapa hafalan yang harus dihafal. Iya itu hafalan tuh wajib. Hafalan tuh wajib. Nah terus, saya tanya, gimana cara santri yang emang tadinya di rumah nggak ada hafalan, nggak ada apa, nggak ada tanggungan sama segala macam, tiba-tiba datang ke pondok dengan penuh hafalan yang wajib dihafal. Nah gimana tuh? Kita ya balik lagi tadi kita ke poin yang harus diperhatikan apa namanya, harus bagi waktu tadi. Harus bagi waktu itu terpenting. Kita ngaji padat, sekolah padat, kita butuh istirahat, kita butuh main biar nggak stres. Kita juga harus hafalan. Hafalan itu wajib. Semua pondok pesantren itu memiliki wajib hafalan. Gitu. Jadi kalau misalkan kan ada diniyah namanya. Oh ada madrasah diniyah. Madrasah diniyah itu
sekolah. Kita sama kurikulumnya seperti sekolah gitu. Kita sekolah gitu. Ada benar. jam-jamnya gitu. Dan di situ biasanya ada setiap kelas mereka memiliki hafal-hafal yang berbeda. Kelas 1 kita rendah, naik semakin naik. Oh, jadi per tingkatan tuh beda hafalan. Beda juga. hafalan, Beda beda hafalan. hafalan. Tapi hafalan itu wajib. Dan juga kita juga harus mandiri tadi. Kita harus istilahnya ya punya hafalan yang memang yang tidak diwajibkan, tapi kita harus memiliki hafalan itu. Mungkin doa Oh, ada hafalan doa juga selain dari hafalan yang wajib tadi ya. hadoroh lah. Hadoroh. Karena namanya santri itu disiapkan untuk terjun ke masyarakat. Jadi harus bisa ngaji, bisa doa, bisa zikir segala macam. Sebenarnya santri itu apa ya? Ya santri itu disiapkan atau diciptakan lah ya untuk terjun langsung ke masyarakat. Ini bahasan ngaji tadi karena banyak kegiatan yang dilakukan di pondok itu positif kan, kita kayak capek lelah Ya. dan positif adalah mungkin di dalam kelas yang ngantuk waktu ngaji. Nah itu sering terjadi. Itu sering terjadi. Baik sekolah formal atau Formal juga ada. Formal juga ada. Karena terlalu Padat kegiatan tadi, mungkin juga mal mainnya juga kelebihan, ngaji tetap gitu kan. Main juga tetap. Main tetap capek kan. Itu gimana tuh biasanya dari pengurusnya atau gimana tuh? Biasanya Soal yang ngaji tapi tidur. Iya. Kalau ngaji tidur biasanya dibangunkan. Biasanya dibangunkan. Kalau kedeteksi. Karena kan satu kelas biasanya ya sama kan sekolah formal 40, 30 gitu kan satu kelas. Nah, kadang-kadang kalau memang tidur mungkin gurunya ini mungkin capek. Kadang-kadang nggak dibangunkan. Tapi nyebelinnya nih, ada nyebelinnya nih. Temen-temennya nih kalau ngeliat temennya tidur kadang-kadang nggak dibangunin. Sengaja biar nongkrong aja. Tapi dihukum juga ya kalau tidur di ini. Kalau tidur di kelas Waktu ngaji jarang ya kan gitu. Kita tahulah kegiatan kita padat. Nggak kirain sengaja kawan-kawannya nggak bangunin karena biar dukung gitu, enggak. Itu ya hanya sebatas main-main saja, keisengan santri lah gitu, main-main saja. Jadi ada juga nih lagi ngaji, misalkan kan ngaji subuh tuh main kitab tuh. Biasanya kan ya ada yang ini megang kitab kan, bisa dipegang sampai gini ya. Sampai jejak ke belakang pun pernah. Ada saking ngantuknya. Kadang-kadang nyampe kelas itu buka kitab ya taruh pena. Itu kesan-kesan waktu masih di pondok. Sekarang masih di mana, cuma jadi pengurus. Jadi kan hal-hal indah yang dirindukan nih dari kegiatan pesantrennya apa nih? Setelah lulus biasanya kan orang untuk ini stepnya yang saya pelajari biasanya tuh awal itu dia masih nangis, sedih, terus tahap kedua udah mulai betah, bahkan begitu lulus ada yang nggak mau pulang gitu kan. Itu apa sih yang dirindukan dari pondok pesantren? Itu ya mungkin kegiatan-kegiatan kayak kumpul-kumpul sama teman gitu. Karena kan kalau kita udah lulus teman kita kemana-mana. Iya benar. Ngobrol sama teman, ngobrol sampai malam sama teman gitu kan. Terus berangkat kemana-mana sama teman gitu kan. Ya kebersamaan gitu. Kebersamaan keluarganya gitu kan. Terus sama keluarga kiai pasti kita rindu, karena kan kita setiap hari itu pasti kita mendengarkan nasihat-nasihat kiai, tausiah kiai gitu kan. Mungkin kita juga mungkin merasakan gitu, merindukan ketika kita telah dimarah gitu kan. Mungkin dimarah sama ustadznya lah, sama kiainya dimarah. Jadi ternyata kayak pelanggaran atau kegiatan-kegiatan yang waktu kita jalani itu sumpah, capek, bete, malah dirindukan setelah lulus. Dirindukan. Kita mungkin dulu kita semasa SMA kita main surat-suratan lah gitu kan. Terus kita kayak misalkan melanggar peraturan lah gitu kan. Mungkin ngaji yang kita ngantuk-ngantuk tadi kan. Kita ngaji dengan nikmat, belajar dengan nikmat, itu kita rindukan.
pasti dirindukan. Kita ngaji nih, kita ngaji misalkan dengan guru yang tepat ya, metode pengajarannya pas, mudah dipahami, kita tinggal misalkan masa kehilangan kegiatan ekskul tadi itu ya, yang pasti dirindukan. Ini makasih banget Iya. habis cerita-cerita panjang kesan-kesan di pondok dari awal masuk itu dijelasin sama Iya. Kak Ihor ini sampai keluar pondok, bahkan inget lagi waktu kegiatan-kegiatan di pondok. Wis makasih banget Iya. Kak Ihor udah ngasih pengalaman-pengalaman untuk ibu-ibu di rumah, bapak-bapak Ya. yang mau mondokin anaknya jangan ragu lagi, ragu lagi. karena di pondok itu ada nilai plus-plus yang bisa diambil. Jadi jangan sampai gini, yang penting jangan terfokus di pondok itu minta ilmu agama. Ya, Nggak, karena sekarang- nggak ada bahasan orang pondok wajib jadi kiai itu nggak ada. Nggak ada. Cuman mondok itu untuk jadi patokan, Bukan apa dasar bekal, bekal. bekal kita untuk ke depan. Karena hidup itu bukan cari dunia aja. Dunia itu semakin dikejar semakin jauh. Cuman kita hidup juga harus ngejar akhirat, mempersiapkan diri untuk ke Ke depan, depan. untuk Iya. dia masa datang. Masa akan setelah datang. setelah awal. Pokoknya jangan Setelah- takut jadi santri. Jangan takut jadi Jangan takut jadi santri. Ya, jangan takut jadi santri, pasti ada aja jalannya. Nah, itu. Bang, santri jadi wakil presiden, santri jadi presiden, santri jadi menteri. Benar. Jadi jangan takut jadi santri. Pesan dari Kak Ihor, ingat jangan takut jadi santri, karena santri nggak selamanya jadi Pak Kiai. Banyak yang sudah jadi Pak Presiden dan wakil presiden, segala macam. Jangan takut. Jangan takut mondok. Jangan Ayo takut. mondok. Ayo. Mungkin di pertemuan selanjutnya kita bakal ketemu lagi di malam Jumat. Jangan buat semua nonton malam Jumat, dan jangan lupa tonton, komen, klik, dan subscribe. Subscribe itu gratis. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam malam Jumat.